Bapak dengan melakukan diskusi bersama saya di sini Pak. Saya akan berdiskusi dengan Bapak terkait dengan kasus dilema etika yang mungkin selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 254 Banyo mungkin pernah mengalami hal terkait kasus dilema etika. Boleh. Beberapa teman guru yang honor yang ingin mengembangkan atau mungkin mau menjadi sertifikasi PPG apa dan lain sebagainya, itu butuh jam mengajar. Itu yang menjadi dilema saya. Di mana di satu sisi saya mau ambilkan jam, di satu sisi lain itu sudah terpenuhi oleh teman-teman guru semua. Jadi itu salah satu contohnya. Baik, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa menangkap bahwa dilema etika yang Bapak hadapi sekarang di sekolah Bapak ini, Ya, itu terkait dengan pembagian jam Pak ya. pembagian jam. Ya, padahal kan kita ketahui yang namanya tenaga pendidik, guru itu berhak untuk mendapatkan jam. Betul sekali. Baik Pak, selanjutnya Pak, saya lanjut pertanyaan kedua. Dan selama ini Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus ini, di mana ada dua kepentingan yang sama, ya. Jadi ada dua kepentingan yang sama, benar atau yang sama-sama benar Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi saya harus mengambil dua keputusan. Istilahnya kan ceritanya ini Pak, sebagai contohnya tadi yang Bapak sudah ungkapkan, Ya. pengambilan keputusan untuk pemenuhan jam Yang begitu. ya bagi guru Bapak, itu kan tentunya Bapak akan mengambil keputusan terkait kasus yang Bapak ada di tersebut. Nah, di sini yang saya pertanyakan Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait kasus tersebut? Ya. Jadi keputusan yang saya ambil selama ini terkait dengan persoalan ini, dilema yang terjadi di sekolah saya. Pertama, saya mengkomunikasikan langsung kepada pihak guru saya bahwa apa yang terjadi di sekolah kita ini, adanya proses yang tidak terakomodir dengan jam di sekolah kita, itu bukan karena unsur faktor kesengajaan atau lain sebagainya. Tapi ini memang di sekolah kita jumlah jam itu sudah terakomodir ke semua teman-teman guru kita. Jadi pertama saya mengkomunikasikan, yang kedua saya minta kesabarannya. Selain itu saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan ke dinas pendidikan terkait dengan permasalahan ini. Saya minta petunjuk ke bawah apa yang mesti saya lakukan sehingga bisa mengakomodir teman-teman guru ini yang sebelumnya tidak punya jam, bisa juga mendapatkan jam untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk perbaikan nasib dari teman-teman guru saya. Jadi selain saya memberikan pemahaman khusus terhadap guru saya, itu selain itu juga saya dari pihak kepala sekolah sendiri melakukan komunikasi ke dinas pendidikan yang terkait untuk meminta petunjuk terkait dengan solusi kasus yang saya hadapi di sekolah saya. Seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi yang saya dapat tangkap di sini Pak, bahwa di sini Bapak tidak serta-merta ya dalam sebagai kepala sekolah, Bapak tidak serta-merta langsung menentukan menetapkan keputusan, dan Bapak di sini berusaha untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ini, dengan yang pertama tadi melakukan komunikasi dengan guru, mungkin dengan melalui rapat Pak ya. Melalui rapat kita berikan pemahaman. Ya, pemahaman dan berkomunikasi dengan dinas pendidikan terkait dengan solusi apa yang saya lakukan ke depan. Luar biasa Pak ya. Jadi terima kasih. Selanjutnya kita
kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Eh, jadi pertanyaan ketiga ini, Pak, di sini bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur apanya itu? Ya, jadi langkah-langkah Bapak itu kan mungkin tadi di pertanyaan sebelumnya kan sudah mencerminkan langkah-langkah Pak ya, Ya. yang Bapak sudah lakukan eh, terkait pengambilan keputusan ini, langkah-langkah yang Bapak lakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan, Iya, maksudnya untuk mengatasi iya, terkait dengan terkait dengan tadi ini. kan sudah digambarkan Pak ya di pertanyaan selanjutnya Bapak. Yang pertama, Ya, saya memberikan pemahaman, kemudian saya komunikasikan ya dalam bentuk Itu- rapat. ya dalam musyawarah kepada teman-teman terkait dengan teman kita yang seperti ini. Ya, Terkait dengan langkah-langkahnya, ya. jadi yang saya lakukan tadi itu termasuk langkah-langkah ya. Oh iya, Itu sudah masuk langkah-langkah Yang saya Bapak seorang lakukan. kepala sekolah untuk mengatasi dilema yang terjadi di sekolah saya. oke. Baik Pak, kalau begitu saya rasa ini pertanyaan nomor 3 sudah jelas. Ya. Selanjutnya saya ingin beralih ke pertanyaan nomor 4 di sini Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi, yang menurut Bapak ini efektif. Jadi hal yang menurut saya itu efektif dalam mengambil keputusan itu, kita di sekolah selalu membicarakan secara bersama-sama dalam bentuk rapat musyawarah. Ya. Saya meminta pandangan, saran, masukan dari teman-teman, Oh, iya. langkah-langkah apa yang kita mesti ambil sehingga apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi ini bisa terselesaikan dengan nyaman, santun, tanpa ada hal-hal yang bisa merusak, utamanya dalam hal kebersamaan, kekompakan kita di sekolah. Jadi itu tadi salah satu langkah saya yang saya ambil, dimusyawarahkan, kita rapatkan secara bersama dengan teman-teman. Jadi termasuk mungkin juga dengan melalui rapat ini Pak, itu ada semacam langkah pencegahan di dalam Iya, Pak. betul sekali, betul sekali. Nah baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan? Ya, yang pertama yang menjadi tantangan dan memang sangat menantang terkait dengan hal-hal pengambilan keputusan ini terkait dengan kembali ke sifat fitrah kita, perasaan kita terhadap situasi dan kondisi di saat dimana kita harus diperhadapkan dengan masalah tersebut. Contohnya tadi dengan saya kembali ya, yang tadi yang masalah ini Ya. terkait dengan pemenuhan jam teman sendiri itu kadang kita di satu sisi kadang merasa kasihan juga terhadap teman karena di saat teman sudah butuh ini juga berdasarkan regulasi yang ada nggak bisa. Jadi tantangannya itu bagaimana ya? Tantangan terbesarnya itu bagaimana kita kembali pekat memanage diri kita sendiri untuk bisa bersikap secara adil dalam hal menyikapi masalah-masalah di sekolah kita. Karena intinya masalah di sekolah itu akan sangat rawan terkait dengan kenyamanan lingkup di sekolah kita. Karena pada dasarnya kapan ada masalah di sekolah, terjadi kelas sana sini cekcok, itu akan membuat kekompakan, kebersamaan di sekolah kita akan bermasalah dan akan terjadi sekat-sekat di antara beberapa mungkin sekelompok atau teman guru. Nah, itu yang kita sangat hindari. Jadi kembali lagi tantangan terberatnya itu bagaimana
sikap saya sebagai pimpinan di sekolah ini untuk selalu bersikap adil, bijak dalam hal menyikapi masalah-masalah di sekolah ini. Luar biasa Pak ya. Jadi yang saya dapat tangkap di sini dari apa yang Bapak sampaikan bahwa sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang manajerial, tantangan terbesarnya di sini adalah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan guru Bapak agar tidak terjadi Betul sekali. sekat-sekat dan tidak terjadi kekecewaan Iya. buat mereka. Jadi luar biasa Pak. Selanjutnya saya beralih pertanyaan selanjutnya Pak. Nah di sini pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi apakah di sini Bapak memiliki, misalkan Bapak punya semacam kasus dan terkait dengan dilema etika, apakah untuk penyelesaian itu Bapak harus menjadwalkan dulu baru diselesaikan ataukah langsung diselesaikan Pak? Oh yang begitu. Ya. Jadi begini, terkait dengan permasalahan itu kembali lagi yang sifatnya emergensi. Iya. Kalau memang sifatnya emergensi, itu kita secara spontan langsung untuk memulai proses sebuah rapat untuk menyelesaikan. Tapi kalau sifatnya ini istilahnya tidak butuh waktu, kita tetap menjadwalkan ulang kapan baiknya kita rapat bersama pada saat semua dalam hal warga sekolah kita kumpul untuk utamanya guru-guru, tenaga pendidik untuk kumpul membahas soal itu. Tapi kembali lagi kalau sifatnya emergensi itu kita lakukan secepatnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, jangan sampai ini berlarut dan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi seperti itu. Berarti ini terkait ini Pak, ini sifatnya relatif, Iya. ya tergantung dengan Betul sekali. kasus yang dihadapi Pak ya. Betul betul. Nah, baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Jadi Ada Pak ya? alhamdulillah di sekolah saya ada beberapa teman guru itu yang senior yang kami tuakan di dalam di sekolah ini. Ya, Pak. Kami sangat sering meminta pandangan baik itu dari teman-teman guru yang lain, terutama dari teman-teman guru kami yang memang yang dituakan di sekolah kita ini, karena selain dia wawasannya luas, terus dalam pengalaman juga bagus, dan yang paling penting dia bijak dalam mengambil keputusan. Jadi itu yang sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah sehingga semuanya terselesaikan dengan baik dan aman. Di sini artinya Bapak di sini dapat melihat kekuatan-kekuatan apa yang ada pada Teman-teman. untuk bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan Betul sekali. terkait dengan kasus dilema etika. Nah, baik Pak, selanjutnya di sini Pak, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Di sini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Pembelajaran apa yang Bapak bisa peroleh di situ? Jadi pembelajaran yang bisa saya peroleh terkait dengan masalah-masalah dilema etika yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama itu apapun masalah yang ada di sekolah kita, itu harus kita komunikasikan dan diselesaikan secara bersama-sama dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang nyaman, santun dan
hasilnya maksimal. Yang kedua, kami lebih mementingkan terkait dengan kenyamanan sekolah kita, karena apapun masalah di sekolah kita itu pasti ada ya, masalah demi masalah. Bagaimana kita manage sekolah kita, teman-teman kita, peningkatan mutu pendidikan. untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dengan cara kebersamaan dan kekompakan. Betul-betul teman ini semua melaksanakan betul dengan sungguh-sungguh tanpa ada rasa terpaksaan dan rasa canggung, serta ada perasaan mendongkol dalam hati. Jadi itu yang kita galakkan kepada semua teman-teman, sehingga keteraturan di sekolah ini sejauh ini bisa berjalan dengan bagaimana mestinya. Luar biasa, Pak. Jadi istilahnya di sini saya bisa tangkap, Pak. Jadi Bapak di sini berupaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran, kesadaran diri Betul sekali. pada teman-teman untuk menjalankan tugas untuk peningkatan pendidikan. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.